amalan-amalan yang perlu kita ketahui, bahkan sangat-sangat baik untuk kita kerjakan amalan-amalan di bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal khaliqul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah di rumah Allah, Masjid Al-Jihad ini dalam keadaan sehat. Jika ada yang sakit, semoga lekas diangkat oleh Allah penyakitnya, lekas sehat. Jika di antara kita masih banyak urusan, banyak masalah, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Jika kita masih ada hutang, semoga dipermudah untuk melunasinya. Dan jikalau ada doa-doa yang belum terkabulkan, semoga segera Allah kabulkan. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kembali bersyukur itu penting agar hati kita tenang, agar hati kita ini ayem. Karena rata-rata orang yang merana, yang hatinya tidak tentram, itu biasanya karena kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada iri, dengki, dendam, sifat-sifat yang buruk itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang, hidup kita tidak nyaman. Oleh karena itu berupaya untuk menjaga sifat-sifat yang mulia, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, terima ing pandem dalam bahasa Jawa, kemudian menjaga sifat-sifat yang baik. Gak ada perintahnya dalam Al-Quran itu ketika tidak suka pada seorang kemudian dendam, kemudian marah-marah, kemudian iri hati. Diperintahkannya ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita sabar. Kalau dapat ujian, kita ini sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita ini syukur. Kalau kita ditentukan nasib kita oleh Allah, kita ridho atas ketentuan Allah. Makanya dalam hadis qudsi ada sebuah larangan, malam yasbir bibalai, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, siapa yang tidak sabar dengan bala musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan setiap kita punya ujian itu. Walam yashkur bid'amai, dan siapa yang tidak mensyukuri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dua. Yang ketiga, walam yardo biqadai, siapa yang tidak ridho, tidak ikhlas, tidak menerima terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Allah? Fal yakhruj min bainis samai wal ardi wal yatlub rabban ghairi. Maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari bumi ini. Fal yakhruj min bainis samai wal ardi, keluarlah dari langitku dan bumiku, wal yatlub rabban ghairi, dan carilah Tuhan selainku. Makanya kalau kita dapat musibah, dapat halangan, dapat ujian, itu kita sabar, dapat nikmat syukur, mendapatkan nasib yang tidak suka barangkali, kita ridho. Baik Bapak Ibu rahmat Allah, ini sudah bulan Zulqa'dah.
ana Zulkaidah. Tuh. Ada kalau di kalender Hijriah itu Zulqaidah. Setelah Zulqaidah kemudian Zulhijjah. Dalam Al-Quran itu kan ada 4 bulan yang dimuliakan. Pertama namanya bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ada 4 dalam Al-Quran itu bulan yang dimuliakan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan, gitu, yang disakralkan. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Bapak Ibu, ini sudah tanggal 23. Ya Allah, seminggu lagi kita akan meninggalkan bulan Zulqa'dah. Kita akan menjumpai bulan baru, namanya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah yang tidak lama lagi kita harus mempersiapkan dari sekarang, Pak. Karena ada beberapa hal, amalan-amalan yang perlu kita ketahui, bahkan sangat-sangat baik untuk kita kerjakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini. Baik, yang pertama adalah melaksanakan haji dan umroh. Amalan di bulan Zulhijjah yang pertama adalah melaksanakan haji dan umroh. Kalau sudah haji, otomatis umroh. Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakan haji itu ilal jannah, kecuali surga. Maka kalau bisa Pak, kita ini melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan haji ke tanah suci. Walaupun umroh berkali-kali, berpuluh-puluh kali, umroh itu tidak akan bisa menggantikan, menyetarakan pahalanya haji. Karena rukun Islam yang kelima adalah naik haji, manistata'a ilaihi sabila. Jikalau mampu kita ini menunaikan haji, bahwa haji itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya Allah, Bapak Ibu, makanya kalau bisa dari sekarang kita ini bismillah nawaitu yang belum berangkat haji diniatkan untuk haji. Menurut informasi Kemenak Mitro, kalau sekarang ini kita daftar antriannya 25 tahun. 25 tahun. Kadang-kadang orang itu enggak mau utang, Pak. Untuk ibadah kok ngutang. Maunya nabung. Kalau sudah nabung cukup baru daftar haji. Namun apa yang terjadi? Nabung terus, urung sampai banyak sudah habis. Gitu. Kadang-kadang ada sampai utang-utang itu, Pak, demi mendapatkan porsi. Karena waktunya sangat-sangat lama, 25 tahun. Kalau saya kemarin itu antriannya 8 tahun karena ada Covid, kemudian mundur. Kalau nggak ditekati, ya Allah. Makanya kalau bisa dicanangkan yang paling pertama, tujuan kita utama itu ke tanah suci, baru yang lain. Banyak pernyataan orang-orang itu begitu meniatkan untuk ke tanah suci, bisa daftar haji, itu rezekinya dipermudah. Makanya kalau kita punya harta,
itu jangan hanya untuk semua anak cucu kita. Jangan semua ditinggalkan warisan untuk anak cucu kita, Pak, untuk kita sendiri. Harta itu yang cari kita, yang capek kita, yang payah kita. Maka kita juga harus cerdas. Jangan semuanya untuk anak cucu, tapi untuk kita. Duit-duit kita, caranya gimana? Untuk haji, untuk umroh, untuk amal soleh. Harta yang kita miliki, kita bawa masuk surga. Anak cucu itu ada yang nanggung. Anak-anak itu juga punya bapak, kan gitu. Kemudian setiap hamba Allah yang terlahir di muka bumi, wabil khusus manusia, Allah yang menanggung rezekinya. Karena anak cucu kita merupakan milik Allah, ciptaan Allah, kita hanya dititipi, maka Allah yang bertanggung jawab memberikan rezeki. Maka jangan terlalu khawatir. Maka kalau punya harta jangan semua untuk anak cucu kita. Nanti kalau kita sudah ke tanah suci akan tahu, Pak, perbedaan-perbedaan. Kalau kita ke tanah suci, baik itu umrah ataupun haji, tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Karena apa? Fikihnya beda. Kayak di Indonesia pun juga mazhabnya berbeda, fikihnya berbeda, maka praktek ibadahnya pun juga terkadang berbeda. Kayak di Arab begitu. Ada yang Allahu Akbar, enggak sedekap, Pak. Langsung Allahu Akbar begini. Tuh. Kemudian ada yang sujud aja hidungnya enggak menyentuh tanah. Tuh. Kemudian ada yang para syekh imam-imam besar pun ada yang jubahnya ngelengsreh itu, Pak. Itu bacaannya berbeda-beda. Ada yang begini-begini, ada yang tidak. Kalau Indonesia di hotel itu kunutan, di sana babar blas, nggak ada yang kunut subuh itu, Pak. Kalau di tempat kita azan sekali, di sana 2 kali azannya. Azan di Mekah dengan Madinah wis beda. Padahal 2 kali azan, di Mekah 2 kali, di Madinah 2 kali, pun pelaksanaan juga beda. Yang zikir keras-keras di sana ya tidak ada. Setelah sholat zikir panjang, lihat sholatnya zikirnya pendek sekali. Langsung sholat jenazah. Yang biasa Indonesia sholat jenazah itu kemudian ada doa lagi, di sana ya langsung selesai. Apa artinya? Artinya perbedaan yang ditunjukkan oleh Allah ketika kita tanah suci. Di Maroko, di Sudan, di Turki, di Mesir, ya Allah, wah, berbeda-beda. Makanya nanti kalau kita ke sana, kita akan bisa betul-betul tahu betapa luasnya Islam itu, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain yang berbeda, karena memang terkadang pemahaman fikihnya berbeda. Terkadang karena ilmu kita yang hanya sedikit, kemudian menyalahkan orang lain yang berbeda. Karena ilmu kita nggak banyak, ilmu kita belum luas, ketika ada orang lain yang berbeda langsung disalahkan. Ini yang pertama, melaksanakan haji dan umroh. Yang berat itu haji, Pak. Di waktu yang sama, ujal-ujalan di Arafah, di Mina, kemudian melempar jumroh, masuk terowongan di waktu yang sama, tanggal yang sama. Kalau umroh ini agak mudah, kayak orang halan, apalagi yang dari bintang 5 itu depannya sudah Mekah. Kemudian ketika untuk tawaf milih waktu, kemudian ketika sa'i ya enak sekali, Pak. Kemudian halan. Yang memang berat itu pelaksanaan di wukuf, panasnya semacam itu. Kemudian tempat apa namanya itu, wudunya, BAB-nya luar biasa. Kemudian kayak di Mina, maka ada sistem tanazul.
kemudian ketika melempar jumroh jalan sekian panjang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah puasa. Puasa. Ada yang hadis itu tanggal 1 sampai dengan 9 puasa. Maka tanggal 1 Zulhijjah itu sudah mulai kita tidak memotong kuku, tidak mencabut bulu-bulu itu bagi yang berkurban. Maka nanti yang bisa kurban kambing ya kambing, kalau tidak ya kurban sapi. Kalau sapi enggak, kambing enggak kurban, kurban perasaan. Ada yang kurban perasaan. Wabil khusus puasa itu di tanggal 9 Arafah. Saumu yauma Arafah, puasa di hari Arafah itu yukafiru sanatain, akan menghapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun, madiyatan wa mustakbalatan, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Niatkan dari sekarang untuk kita nanti puasa Arafah. Nanti ada beda lagi tuh puasa Arafah itu. Ada yang puasa Arafah itu bersamaan dengan orang yang wukuf, karena hadisnya seperti itu. Kalau mereka wukufnya ketika orang-orang yang naik haji itu wukuf, maka orang-orang yang tidak wukuf puasa. Namanya puasa Arafah. Kenapa disebut puasa Arafah? Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu sedang ada di Arafah. Indonesia dengan Arab Saudi duluan Arab Saudi, gitu. Nah, ketika kita puasa di hari besok misalnya, mereka sudah berada di Mina. Ini yang orang-orang yang puasa ngepasi orang-orang yang jamaah haji wukuf di Arafah. Tapi mayoritas di Indonesia ini puasanya di tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia, tidak mengikuti orang wukuf. Maka mensikapi perbedaan kita ini harus bijak, Pak. Sekarang coba antara Arab Saudi dengan Papua itu selisihnya berapa jam? Ya, berapa jam? 6 jam. Jakarta dengan Papua 2 jam. Jakarta dengan Arab Saudi 4 jam. Makanya ketika wukuf itu tanggal 1 di Arafah itu, di sana jam 7, jam 1 ba'da zuhur di Arafah wukuf. Di tempat kita Indonesia sudah jam 7 malam. Maksudnya jam 7 malam puasa. Kalau kita puasanya misalnya masuk tanggal 9-nya maghrib sudah kita hitung, di sana masih siang. Jadi nggak ketemu, sulit memangnya, karena perbedaan waktu. Nggak usah jauh-jauh antara Papua dengan di Arab Saudi 6 jam. Indonesia dengan Papua, Pak, 2 jam. Makanya di Muhammadiyah sudah langsung nanti malam Jumat tanggal 6 itu sudah Idul Adha. Enggak nunggu sidang isbat pemerintah. Sidang isbat pemerintah jam berapa? Jam 7 rata-rata. Bayangkan kalau nunggu jam 7 sidang isbat, jam 7 malam sidang isbat, di Papua udah jam 9 malam itu, Pak. Takbirannya jam berapa aja, Pak? Pada maghrib takbiran belum? Ayo kalau nunggu sidang isbat, karena selisihnya 2 jam. Di Papua lah misalnya ya, diumumkan jam 7 malam, di sana jam 9 malam. Sehingga perbedaan-perbedaan ini memang harus disikapi dengan baik. Paling tidak menjadi khazanah keilmuan kepada kita untuk tidak saling salah menyalahkan, karena memang mereka juga punya hitung-hitungan dasarnya masing-masing. Sehingga tidak
tidak ada yang saling menyalahkan ketika kita mendengar pernyataan orang-orang yang punya kapasitas keilmuan di situ, ya mereka saling memaklumi perbedaan-perbedaan semacam ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita puasa Arafah kemudian kita takbir. Nanti perbedaan lagi, Pak. Fikih itu adalah pemahaman. Itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, terkadang fikihnya juga beda. Yang penting ketika kita melaksanakan amal ibadah ini ada rujukannya, ada panduannya, ada dalilnya, tidak hanya asal-asalan. Takbiran ada yang Allahu Akbar 2 kali, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini sahih dari Umar bin Khattab. Ada yang 3 kali Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian sampai tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13 kita disunahkan untuk takbiran. Itu di masjid boleh, di rumah boleh, di kendaraan boleh, banyak-banyak berzikir. Setelah itu kita melaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id baru kita nanti akan menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di jihad sudah berapa Pak Haji kurbannya? 7 sapi. Kambingnya berapa? Kambingnya belum ada. Sapi 7. 1. Sapi 7, kambing 1. Pasokannya berapa sapi sini Pak? 3 juta atau 4? 3 juta. 3 juta untuk beli kerupuk udah banyak. Kurban, kata-kata korobah. Korobah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sebenarnya merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Kurban itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mulai Muharram itu bisa kita mulai nabung, mempersiapkan untuk berkurban. Karena kurban itu disyariatkan kepada semuanya, baik orang yang kaya, orang yang sedang, atau orang yang ekonominya menengah ke bawah, disyariatkan untuk berkurban. Di dalam hadis yang sahih itu bagi orang-orang yang punya keluasan rezeki, kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki yang satu dengan yang lainnya beda. Kalimat sederhana, lapangan rezekinya gak beda Pak. Walaupun orang kaya raya banyak penghasilannya, nyatanya rezekinya masih sempit itu. Gak ke masjid, gak baca Quran, gak ngaji karena merasa penghasilannya kurang. Bahkan sampai mengambil uangnya orang lain itu Pak. Kenapa? Walaupun orang kaya nyatanya utangnya juga banyak, hartanya nggak lapang. Maka man indahu sa'atan atau lahu sa'atan itu yang punya kesempatan kelapangan rezeki itu ya tergantung kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita. Yang jelas semuanya di antara kita yang kaya ataupun yang tidak punya disyariatkan untuk berkurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah itu beri nikmat yang banyak pada kita, Pak. Banyak, nggak bisa kita itu nikmat tabii yang melekat pada diri kita. Kita nggak minta Allah beri itu. Kita nggak minta pendengaran loh, kita punya pendengaran. Kita nggak minta kaki, Allah beri kaki loh. Kita nggak minta bisa melihat, Allah beri penglihatan luar biasa. Yang nggak kita minta Allah beri harta, Pak. Berapa coba? Motor itu berapa kalau dihargai? Rumah kita, tanah kita, coba banyak itu, TV, perabotan rumah tangga. Maka wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insanaladzalumun kafar. Allah akan memberi apa yang diminta oleh hambanya. Allah berikan nikmat begitu banyaknya pada hambanya. Jika seorang hamba itu menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak akan bisa menghitungnya. Wes nikmat harta saja, Pak. Kalau jumlah berapa itu? Tanah, rumah, apalagi di barat sini per meter berapa juta itu? Berapa Pak Haji? 3 jutaan per meter. Coba yang nggak punya, toko punya, rumah punya, anak punya, mobil punya, utang gak punya ya? Banyak, Pak. Makanya begitu banyaknya kenikmatan itu, apa yang perintahnya? 2, fasholli li rabbika wanhar, kerjakan sholat dan berkurban. Makanya sholat itu yang sungguh-sungguh, Pak. Yang sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Jaga waktunya, jaga tempatnya, jaga pakaiannya, jamaah 27 derajat kebaikannya. Kenapa? Karena sebagai rasa syukur kita kepada Allah dari anggota raga kita. Ya Allah, sebulan yang lalu saya itu sakit, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, sampai kena kipas angin aja nggak berani itu, Pak. Berpikir alangkah nikmatnya kalau makan kerupuk aja kayak gini, makan aja, makan bergedel aja nggak enak, Pak. Itu, makan sop ya ora enak, combro apalagi, makan terenggiling apalagi, Pak. Nggak enak. Yang paling pena berapapun obatnya dibeli sehat loh, Pak. Masya Allah, belum orang sampai 15 juta untuk membeli pendengaran, pakai kacamata tembus pandang kayak begini, Pak. Ya. Coba sekalian kerjakan sholat, yang kedua kurban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis Tirmidzi disebutkan dari Aisyah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu selain berkurban. Makanya berkurban itu sesuai dengan kemampuan kita. Sampai ada yang berkurban itu dengan ayam itu, Pak. Kenapa ayam? Karena nggak punyanya. Bukan diambil karena kurbannya, tapi karena ketaatan kepada Allah, mengalirkan darahnya itu sampai korbannya pakai ayam. Walaupun nilainya sedekah, tapi dia mengambil ketaatannya mengalirkan darah. Karena tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13 selain mengalirkan darah, menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan. Kurban yang dimaksud. Makanya diupayakan kurban. Bisa itu, Pak. Kadang-kadang mindset orang kelirunya itu daging itu. Kurban itu mau yang gemuk,
yang sehat, yang laki-laki, yang gede, yang dagingnya banyak. Tapi tatkala kita langsung pikiran kita daging, gemuk, itu harus sekian juta. Dan ketika sekian juta itu enggak semua orang itu bisa itu, Pak. Coba bayangkan, kita itu enggak sama, kerjaannya enggak sama, hartanya tidak sama, rumahnya tidak sama, kendaraannya tidak sama, istrinya juga tidak sama. Maka masa korbannya kan sama? Ada yang bupati, ada yang pegawai negeri, ada yang lurah, ada yang guru, yang PNS, pedagang, tukang becak, pritil brambang, buruh. Loh, beda itu, Pak. Tapi kok korbannya kan sama? Maka yang paling benar adalah orang yang banyak duitnya, kaya raya, silahkan korban dengan hewan yang gemuk, yang dagingnya banyak, harganya mahal. Bagi mereka-mereka yang ekonominya menengah ke bawah, Pak, korbanlah sesuai dengan kemampuan 2 juta, 1.500.000, bahkan 1.300.000 bisa. Gitu. Yang penting secara syariat sah itu, Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj itu, yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin tetapi karena ketakwaannya. Makanya tadi saya sampaikan penggalian hadis itu, yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah fi yaumin nahar, tanggal 10, 11, 12, 13, selain menumpahkan darah kurban itu. Dan nanti hewan yang kita kurbankan, Bapak Ibu, datang menghadap Allah dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kaki-kakinya. Sebelum darah itu menetes sampai ke tanah, maka ketakwaannya sudah sampai. Apa artinya? Yang dinilai itu bukan daging, gitu, bukan darahnya, tapi ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya. Maka sampai pakai ayam itu karena tidak punyanya, walaupun hitungannya sedekah. Rasulullah jaza'ah, Mbak, walaupun berjaza'ah, jaza'ah itu cempe, anak kambing. Makanya sebagian ulama menghukumi wajib itu kurban wi. Kenapa? Karena bentuk syukur. Walaupun cara umum jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sekarang, Pak, di rumah yang tidak punya setan gepeng kayak siapa? Yang nggak ada kayak begini. Ini benar-benar setan gepeng ini, Pak. Baca ini sampai nggak baca Quran, gara-gara HP nggak sholat jamaah, gara-gara HP sampai telat sholatnya. Ada nggak kira-kira yang telat sholatnya? Ada. Orangnya hadir. Itu, Pak. Ya Allah, Ramadan itu WA FF, apa FF itu? Main HP nganti gak baca Quran. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita rata-rata punya HP kayak Android. Motor kita punya tuh, Pak. Punya, bahkan sampai kredit. Tuh. Kalau untuk dunia royal, nggak pelit sama sekali, nggak perhitungan. Begitu untuk akhirat awal. Katanya tidak punya uang, perhitungannya luar biasa. Kurban 1.300.000 PPT, Pak, bisa. Yang penting cara syariat sah. Saya mengatakan semacam ini di komentar oleh Tamir Masjid, Pak Ustadz, 1.300.000 sekepel. Ya sekepel, rego nggawa rupa. Maka istri bapak itu kalau mau cantik juga mahal loh. Harus skincare, luluran, mangiran, senam, ya begitu. Tidak apa-apa, bukan mahalnya, Pak, tapi ketaatan kepada
Allah. Maka orang yang kaya, yang sedang, orang miskin disyariatkan untuk berkorban. Rumah aja berapa? Coba kita total harta kita berapa itu, Pak? Disyukuri harta kita yang banyak, nggak ada pajaknya oleh Allah. Allah berikan tuh. Syukuri dengan kurban mengkor 1.500.000 atau 1.300.000, Pak. Bisa itu. Ya gembel. Gembel ki apa? Loh, ngomong gembel jenengan delok kula lho, Pak. Weh lah. Itu ya. Tuh, Pak. Jadi nggak harus mahal nggih. Bisa kuat, Pak, nek diniati kuat. Kurban ini sebenarnya perkaranya itu bukan karena kaya nggak kaya, karena kesadaran, keinsafan kita mah bagaimana kita ini nggak awal kemudian sadar, yo cempe ndak mengapa, karena sunnah muakkadah ya anak-anak kambing, yang penting sah secara syar'i. Karena perhatikan hadis tadi itu dari Aisyah, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di hari Idul Adha, 4 hari itu, kecuali kurban, meneteskan darah ke tanah atau berkurban. Insya Allah bisa. Ini alhamdulillah dapat 7 sapi 1 kambing. Berarti nanti kita akan makan bersama kambing, Mbak ya. Ya. Makan bersama kambing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak manfaat-manfaat yang lainnya tentang orang berkurban itu, ya. Orang berkurban itu sangat banyak manfaatnya. Selain melatih diri kita untuk tidak kikir, Pak. Kemudian manfaat yang lainnya kita akan sosial, berbagi kepada orang-orang yang tidak punya. Karena hari itu namanya bodo besar atau Idul Adha. Adha itu adalah menyembelih hewan kurban itu. Udhiyah itu kan kurban itu. Fi yaumin nahr. Nahr itu ini, Pak, apa namanya? Urat di sini itu, memutuskan urat itu. Makanya Idul Adha hari raya kurban. Kadang suatu tempat itu satu kampung hanya ada 2 kambing. Masya Allah, satu kampung hanya 2 kambing. Sehingga kita sering itu membawa daging-daging dari metro kemudian didrop ke kampung itu. Sebenarnya bukan karena orang pada miskin-miskin, bukan, karena tingkat kesadaran, karena tingkat pemahaman. Rata-rata masjid-masjid yang pengajiannya hidup seperti ini, Bapak Ibu, itu kurbannya banyak. Karena ternyata dalam sebuah analisa itu, orang yang datang hadir dalam pengajiannya adalah subur, itu memudahkan seorang untuk sadar, untuk insaf. Maka kesadaran itu, sholat malam juga karena kesadaran, Pak. Sholat berjamaah juga bukan karena keilmuan, tapi karena kesadaran. Walaupun ilmunya banyak, walaupun hartanya banyak, kalau enggak Allah beri kesadaran, ya enggak sampai ke masjid itu. Walaupun hartanya banyak, kalau enggak sadar akan pentingnya korban itu, ya enggak kurban. Katanya enggak ada duit. Tuh. Sebenarnya banyak duitnya. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka upayakan kita ini berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau ada yang kesulitan mencari kambingnya harga 300-an, Pak, saya ada channel. Kalau di Bina Ruhama itu menerima yang kurban minimal 1.300, 1.500 berapa aja, memfasilitasi untuk orang-orang yang menengah ke bawah yang pengen kurban. Bisa kamu memfasilitasi, atau nanti Jembel Jihad, atau di mana juga bisa, atau di Bina Ruhama juga bisa. Kecil emangnya, tapi orang yang ekonominya menengah ke bawah bisa bersama kita
kurban, karena kurban itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita ini pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan kita untuk beribadah. Maka doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terus dibaca wabil khusus ba'da salat subuh. Rasulullah senantiasa membaca doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk dimudahkan dalam ibadah ya Allah. Bantu ya Allah kami ini untuk mudah mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, sehingga dengan doa ini mudah-mudahan kita dipermudah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.